Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatu ad-Da'wah as-Salafiyah wa Kashfu asy-Syubuhat al-Asriyah. Hakikat dakwah salafiyah dan membongkar syubhat-syubhat kontemporer. Kita sampai halaman 14. Al-Muhimmatur Rabi'ah Sabilu Ma'rifati Madhabis Salaf. Poin penting tentang Al-Haqiqah Dakwah Salafiyah, yaitu cara mengetahui mazhab atau manhaj salaf. Judulnya cara atau jalan untuk mengetahui manhaj salaf. Kata Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu taala, yushakkiku ba'du ahli bid'ah atau ahli bid'ah fi nisbati ba'dil af'ali wal i'tiqadati ila salaf bihujjatin wahiyah wa syubuhatin halika wa min tilkal hujjat qauluhum wa ma yudrika anna salaf ala hada. Sebagian ahli bid'ah mereka membuat keraguan tentang penisbatan sebagian perbuatan atau ucapan atau keyakinan kepada para salafus saleh dengan alasan-alasan yang mengada-ada, yang sangat lemah. Di antara alasan mereka, dari mana Anda tahu itu ajaran salaf? Wa ma yudrika anna salaf ala hada wa hal qaulul wahidi aw isnain aw al asyra min as-salaf qaulun li salaf kullihim. Kata mereka, kalau sekedar satu ucapan, dua ucapan salaf, apakah itu dinamakan sebagai ucapan salaf semuanya? Ini syubhat ahli bid'ah yang tujuannya untuk mereka lari dari bantahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, anak ulangi, mereka sebagian ahli bid'ah mengatakan, dari mana Anda tahu itu ajaran salaf?
Enggak itu hanya oknum salaf saja. Ya. Ini yang harus betul-betul dijawab. Kadang sebagian orang yang mungkin lemah akidah manhajnya, enggak saja mendengarkan syubhat tersebut. Oh iya, ya, barangkali kita yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka syubhat harus dibantah tentunya dengan ilmiah. Kemudian kata Syekh, walazimu hadza tashkik annana la nastati an na'rifa sabilal mu'minin alladzi amarana Allah bitamasuk bihi. Kelaziman ucapan mereka ini yaitu bahwasanya kita tidak tahu mana itu metode manhaj salaf yang sebenarnya. Kata mereka, tidak bisa kita memahami, mengetahui ini manhaj salaf ataukah tidak. Ya. Intinya mereka ingin lari dari bantahan Ahlussunnah ketika mengatakan ini loh ucapan salaf yang menyelisih kalian, yang membantah ucapan kalian. Ketika mereka sudah terpojok, senjatanya, dari mana Anda tahu itu ucapan salaf? Ya, dari mana Anda tahu itu metode as-salaf? Paham pembahasannya? Baik. Maka konsekuensi ucapan mereka ini seolah-olah kita ini nggak mungkin tahu jalan salaf itu yang mana. Ya, maka kata beliau, wala ma'rifata ittiba sabil sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar wa tabi'in lahum bi ihsan alladzina asnallahu alaihim. Konsekuensi ucapan mereka bahwa kita ini seolah-olah tidak mungkin bisa mengikuti jalan salaf yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Dan ini secara nas, secara akal sehat tentunya tertolak. Antum bisa bayangkan Allah memerintahkan kita wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang bertobat kepada kami. Kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu para sahabat yang mereka senantiasa bertobat kepada Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan salaf. Bayangkan seandainya kita tidak pernah tahu jalan salaf, apakah kita bisa melaksanakan perintah Allah? Naudzubillah min dzalik. Ini secara nas sudah tertolak, demikian pula secara logika. Masa Allah memerintahkan kita mengikuti salaf, sedangkan jalan salaf itu tidak pernah kita ketahui dengan pasti. Ini sekali lagi sesuatu yang mustahil. Kalau mungkin bisa dicontohkan yang lain, misalnya wa aqimus shalah. Allah perintahkan kita melaksanakan salat. Tapi misalnya nggak ada hadis Rasul SAW yang kita ketahui tentang tata cara salat. Bisakah kita melaksanakan perintah Allah wa aqimus shalah? Ya? Dan itu mustahil. Nggak mungkin Allah memerintahkan kita mendirikan salat, sedangkan hadis-hadis Rasul tentang salat itu istilahnya terkubur di dalam tanah, nggak pernah muncul di permukaan. Mustahil. Paham? Ya. Ini juga sama. Kalau kita diperintahkan oleh Allah mengikuti jalan salaf, tapi jalan salaf itu sendiri tidak mungkin kita ketahui. Ini sesuatu yang sangat jauh dari nas dan juga dari akal sehat. Naudzubillahi min dzalik. Wa hadza muhal. Kata Syekh, ini mustahil. Fa kaifa yaj'alallahu tariqan sabilan lin-najah wa yu'mihi anna. Bagaimana mungkin Allah menjadikan jalan salaf itu jalan keselamatan, namun Allah tidak memunculkannya di permukaan. Allah tidak menunjukkan kepada kita cara mengetahui jalan salaf. Ini sesuatu yang mustahil. Lidha sabilul mu'minin wa sabilul muhajirin wal ansar yu'raf bituruq.
Oleh karena itulah jalan salaf, jalan para sahabat, terutama dari kalangan al-muhajirin wal ansor, itu bisa kita ketahui lewat beberapa metode berikut ini. Ini inti pembahasannya. Kita tahu ini manhaj salaf, ini metode salaf, itu ada caranya, ada ya teori untuk mengetahuinya. Dan ini sekaligus untuk kita bisa membantah orang-orang yang terkadang berdusta atas nama salaf juga. Ya. Contoh, dulu pernah kita dikritik ya, karena kita mengatakan bahwasanya boleh bagi dai salafi mentahdzir murid-muridnya dari dai yang menyimpang. Ya, jelas dai ini punya banyak kesesatan dalam masalah usulul akidah, mencari pemimpin, bahkan ada ucapannya yang kufur. Ya, kemudian dia mengatakan dengan menukil ucapan yang lainnya bahwasanya manhaj salaf itu nggak pernah mengajarkan tahdzir kepada murid-muridnya. Pakai kata-kata apa? Manhaj salaf. Manhaj salaf itu nggak pernah mengajarkan ya tahdzir kepada santri-santri atau murid-muridnya. Maka kita katakan salaf gang berapa? Salaf yang mana itu? Ya, kemudian kita sampaikan salaf sejak dahulu mentahdzir, memperingatkan murid-murid mereka dari kesesatan para penyesat umat. Bahkan yang masih kecil pun ditahdzir. Pernah kita sampaikan ada seorang salaf ketika bersama anaknya yang masih kecil. Ahlul bid'ah melewati mereka, kemudian ngajak ngobrol. Kata sang ayah, letakkan jarimu di dalam telinga, tutup telingamu. Apakah ini bukan tahdzir? Ya? Dan ini bapak dan anak seperti ustaz dan apa? Muridnya. Dan dahulu kan sudah maklum, ulama belajar awalnya dari siapa? Orang tuanya, karena orang tuanya juga apa? Ulama. Itu sejak kecil sudah apa? Diperingatkan, hati-hati. Ini ahlul bid'ah. Ya, masukkan telingamu. Bahkan dia mengatakan, usdud, tancapkan lagi, biar nggak kedengaran sama sekali. Dan kisah-kisah itu banyak sama, ya, dinukil oleh para ulama. Ya, di antara Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajar, beliau punya buku Wasaya Salaf li Syabab, wasiat para salaf kepada para pemuda. Di situ di antaranya banyak ucapan-ucapan seperti tadi. Tahdzir salaf kepada apa? Murid-murid mereka agar menjauh dari ahli al-bidah, dari majelisnya ahli al-bidah, dari penyesat umat. Maka kalau ada yang mengatakan manhaj salaf itu enggak mengajarkan tahdzir kepada murid-muridnya, ini manhaj salaf kan berapa? Sedangkan dalam kitab-kitab para ulama dinukil tahdzir tersebut. Maka sekali lagi, ini pembahasan yang penting untuk kita bisa paham betul bahwasanya ini betul-betul manhaj salaf dan mana yang bukan. Ini sekaligus membantah dua kelompok tadi. Kelompok yang mereka mengatakan manhaj salaf itu nggak mungkin bisa kita ketahui. Ini yang ekstrim, menafikan cara mengetahui manhaj salaf. Yang ini ekstrim, kebablas, sampai apa? Berdusta atas nama manhaj salaf. Paham? Dan dua-duanya hanya mengekor hawa nafsunya. Karena nggak cocok dengan hawa nafsunya, pakai satunya. Ini manhaj salaf, ini dia mengatakan tidak mungkin kita tahu ini manhaj salaf. Yang benar pertengahan. Kita bisa mengetahui manhaj salaf lewat beberapa cara ini. Yang pertama, at-tariqul al-ula an yadhkur ahadu ahlil ilmi wal iman min dawil istiqra
wal ma'rifah anna hada sabilus sabiqin au tariqis salaf au hada mimma ajma'u alaih wa hakadha. Cara yang pertama, dan ini yang paling mudah, yaitu dengan ada seseorang dari ulama ahli ilmi wal iman yang merupakan pakarlah dari kalangan ulama yang dia meneliti jalan salaf. Kemudian dia menyimpulkan inilah jalan para salaf, inilah ijma' salaf, dan seterusnya. Kemudian lebih diringkas lagi, kata beliau, wahada yu'rafu bima dawwanahu a'immatu sunnah fi kutubil i'tiqad. Ini yang lebih ringkas lagi, intinya kalau kita mau tahu ijma' salaf, manhaj salaf, jalannya salafus saleh, yaitu lewat kitab-kitab akidah. Akidah salaf seperti kitab Ushul Sunnah oleh Imam Ahmad, kitab Al-Ibana Al-Kubra Wasughra oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari. Alhamdulillah, dua kitab ya yang kita baca tadi sudah kita pernah ajarkan. Kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, kitab Al-Ibana As-Sughra Ibnu Battah, ini sudah pernah kita jelaskan ya, terutama di Surabaya. Kemudian kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri. Kita pernah mengajarkan sebagian ringkasannya yang tercantum dalam kitab Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita mau tahu ini mana salaf, kembali kepada kitab-kitab akidah. Ini yang sekali lagi sangat amat mudah untuk kita ketahui. Contoh, ada kitab juga yang menukil ijma' salaf, jalan salaf. Di antaranya kitabnya Imam Harb Al-Karmani. Judulnya saja Ijma'us Salaf fil I'tiqad. Beliau muridnya Imam Ahmad yang dikenal dengan Harb Al-Karmani, murid dari Imam Ahmad, punya kitab sebagian menulis dengan judul Ijma'us Salaf fil I'tiqad, ijma' salaf dalam akidah. Kemudian di muqaddimah ini kita bacakan sedikit. Qala Abul Qasim haddatsana Abu Muhammad Halab bin Ismail Al-Karmani, hadza madhhabu a'immatil ilmi wa ashabil athar. Ini muqaddimah kitab. Beliau mengatakan inilah madhabnya para ulama-ulama ashabil athar ahli sunnah al-mutamassikina bi ya uruqiha al-ma'rufina biha, yang dikenal dengan ittiba'us sunnah, al-muqtada bihim, yang merupakan suri toladan milladun ashabin nabi ila yaumina hadza, mulai sejak zaman Nabi sampai hari ini, kata beliau. Ini yang dinamakan apa? Ijma' salaf, manhaj salaf. Kita tahu apa yang beliau sampaikan dalam kitab tersebut itu hanyalah ijma' salaf secara umum. Paham? Ini salah satu apa? Yang mewakili cara mengetahui manhaj as-salaf. Paham? Dan itu ya pembahasannya berkaitan dengan usulul al-aqidah. Dan ini salah satu yang menunjukkan pentingnya kita belajar kitab ya akidah, entah itu tadi usul sunnah Imam Ahmad, akidah salaf ashabul hadis, i'tiqad a'immatil hadis. Ini rata-rata kitab-kitab akidah salaf itu isinya ijma' salaf dalam akidah. Baik itu. Nah, maka kalau kita mau tahu manhaj salaf, cara yang pertama kembali kepada kitab-kitab akidah ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. At-tariqu ats-tsaniyah, metode yang kedua, cara yang kedua mengetahui manhaj salaf, al-atharul marwiyatu
baina aidina fi kutubis sunnah. Al-athar, riwayat-riwayat yang tertulis dalam kitab-kitab as-sunnah, kitab-kitab al-hadis, atau mungkin syarah hadis misalnya. Contoh, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Syarh Sahih Muslim, ya, syarah Sahih Muslim, beliau ketika mensyarah menjelaskan hadis tentang pemimpin kaum muslimin yang berhati setan dalam jasad manusia, kemudian beliau mengatakan ajma'a ahlu sunnah ala annal imam la yan'azil bil fisq. Ijma' ahlu sunnah atau ijma' salaf mengatakan pemimpin yang fasik tidak boleh dikudeta, tidak boleh dilengsarkan. Ini salah satu apa? Cara mengetahui ijma' as-salaf dari kitab-kitab hadis atau syarah-syarah kitab apa? Al-hadis. Maka intinya kata Syekh, fa muhalun an yaj'alallahu sabila sabiqin hujjah wa yunqal lana anhum al-qaulu al-marjuh duna rajih. Mustahil Allah menjadikan jalannya para salaf sebagai hujjah, namun yang sampai kepada kita bukan jalannya mereka yang sebenarnya. Itu suatu yang apa? Mustahil. Seolah-olah apa? Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil kita bisa melakukannya. Kalau mungkin bisa dicontohkan yang lain, kayak kita diperintah ngangkat masjid ini, sedangkan kita nggak mungkin mampu dengan sendirian maksudnya. Bisa untuk ngangkat sendirian masjid ini? Hah? Kayak seperti itu. Sedangkan dalam perintah Allah semuanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bayangkan seandainya tidak mungkin menemukan jalan salah, bagaimana kita akan bisa melaksanakan perintah Allah atau perintah Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyid ma'ana alaihi wa ashabi. Bal muhal an yaj'alana khaira ummah bisababil amar bil ma'ruf wan nahi anil munkar fayunqal lana alqal marjuh alladhi huwa munkar duna an yunqal man yunkir alaih. Demikian pula bahkan mustahil Allah menjadikan kita umat yang terbaik dengan amar ma'ruf nahi munkar seperti dalam surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Namun dinukil kepada kita ucapan yang mungkar, yang salah. Kalau mungkin dicontohkan, misalnya ya, sampai kepada kita riwayat sebagian ya dari zaman salaf ada yang ikut pemberontakan, misalnya ya, yang sampai kepada kita kisah itu saja, namun nggak sampai kepada kita sabda Rasul yang melarang tentang apa? Haramnya pemberontakan. Ini mustahil. Paham tak? Ya. Masa yang sampai pada kita ucapan yang mungkar, sedangkan bantahannya nggak ada dari salaf? Itu mustahil. Ini yang dikatakan oleh Syekh. Fayunqal lana alqaul marjuh alladhi huwa munkar duna an yunqal man yunkir alaihi. Contoh ya, misalnya juga pernah kita sampaikan di zaman sahabat ada kelompok Khawarij, kelompok Al-Qadariyah, ya, yang sampai kepada kita hanya cerita mereka dan tidak ada salaf yang mengingkari mereka. Misalnya, maka yang akan ditangkap oleh umat yang terakhir, oleh generasi akhir, berarti mereka benar karena salah nggak mengingkari. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi syubhat ahlul bid'ah yang ngeles istilahnya dari manhaj salaf
Ini terbantahkan. Gak mungkin mana salah tidak bisa diketahui. Pasti bisa diketahui. Karena Allah memerintahkan kita untuk ittiba'u salah. Sedangkan ucapan kelompok-kelompok sesat aja sudah bisa sampai kepada kita. Kelompok Jahmiyah, Syiah, Rafidhah, dan yang lain. Dan alhamdulillah salah membantah itu semuanya. Kalau seandainya tidak sampai kepada kita ucapan salah yang membantah mereka ini semuanya, naudzubillah min dzalik, seolah-olah kelompok-kelompok itu benar. Sedangkan umat Islam dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Paham maksudnya? Ana ulangi lagi. Kan kita ini kata Allah dijadikan umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita suka amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Namun seandainya salaf dahulu, pengingkaran mereka tidak pernah sampai kepada kita terhadap kelompok-kelompok sesat itu, yang sampai kepada kita hanya ucapan yang mungkar, ucapan Jahmiyah, mana mungkin Allah mengatakan kita khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, intinya jalan salaf itu pasti terang benderang, pasti bisa kita ketahui tadi diantaranya lewat kitab-kitab akidah, lewat kitab-kitab al-hadis ataupun as-sunnah. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, falau kanatil hadisatu fi zamanihim lam yufti fiha illa man akhta'a minhum lam yakun ahadun minhum qad amara fiha bima'rufin wala naha fiha an munkarin. Seandainya kata Imam Ibnu Qayyim ada suatu kejadian di zaman salaf yang mana tidak berfatwa tentang kejadian itu kecuali orang yang salah dari mereka, ya, dan tidak ada satupun yang menahi mungkar dari salaf, maka sekali lagi itu sesuatu yang apa? Mustahil. Para salaf, sebagaimana kata para ulama, laukana khairan la sabakuna ini, seandainya ada sesuatu yang baik, pasti salaf yang dulu yang mendahului apa? Kita. Gak mungkin mereka diam dari kemungkaran. Contoh misalnya kelompok yang namanya Al-Qadariyah. Ketika muncul di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mereka mengatakan Allah qadar, Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Beliau gak diam ketika mendengarkan akidah, keyakinan sesat kelompok Qadariyah. Beliau pun dengan tegas keras mengatakan, lau anna li ahadihim misla uhdin dahaban fa'anfaqau ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka punya satu gunung Uhud emas, lalu dia infakkan, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada apa? Takdir. Salaf tidak pernah diam dari kesesatan, penyimpangan, kemungkaran. Ya, maka sekali lagi mustahil kalau dikatakan salaf jalannya mereka tidak bisa diketahui. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian, contoh lagi, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat sekelompok orang lagi berzikir berjamaah, ada komandannya, pas ada kepalanya, ketuanya yang memimpin halilu mi'ah, ucapkan tahlil 100 kali, sabbihu mi'ah, dan mereka pakai bebatuan untuk menghitung zikir mereka. Apakah Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasul dia melihat kemungkaran tersebut? Tidak. Ini dalam Sunan Ad-Darimi dan dengan syarat yang sahih, beliau langsung mengatakan, wa yahakum ya umat Muhammad, celaka kalian yang berzikir jamaah. Ini kata beliau. Haulai sahabatun nabikum mutafirun, para sahabat Nabi masih hidup di tengah kalian. Wa hadithiya belum tabla wa aniyatul lam tuksar. Bejananya Rasul masih belum pecah, pakaiannya Rasul masih belum sobek atau belum usang. Fawalli nafsi biyadih, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatin hudulah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya,
kalian yang berzikir jamaah ini cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalian merasa mendapatkan jalan petunjuk yang lebih baik daripada Rasul. Atau yang kedua, kalian memang sengaja membuka pintu kesesatan. Ini salah. Seandainya riwayat Abdul Mas'ud enggak mungkin kita ketahui, barangkali ya kita menganggap zikir jamaah itu apa? Ya, boleh-boleh saja. Ya, seandainya yang sampai kepada kita hanya cerita zikirnya saja, nggak ada cerita pengingkaran itu, maka apa? Ini dalil bagi mereka untuk mengatakan ini zaman salah, zikir jamaah juga apa? Ini mustahil, salah tidak akan mungkin dia. Dan sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menutupi riwayat-riwayat tersebut. Allah akan apa? Menampakkannya kepada manusia agar manusia tahu kebenaran, tahu jalan salaf yang sebenarnya. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Ini shawab ma'rufun bila syakin. Kebenaran itulah yang disebut dengan al-ma'ruf, kebaikan tanpa diragukan. Wal khata' mungkarun. Kesalahan itu kemungkaran min ba'dil wujuh. Seperti tadi. Zikir berjamaah itu mungkar. Sedangkan pengingkaran Abdul Mas'ud itulah yang benar. Dua-duanya dinukil kepada kita agar kita tahu mana hak, mana batil, mana jalan salaf dan mana yang menyelisih manhaj salaf. Wa idza kana hadza batilan ulima anna khata man ya'lam minhum fil ilmi idza lam yukhalifu ghairuhu mumtani. Ya. Apabila ada suatu kebatilan namun tidak diingkari oleh salaf, ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Wa dzalika yaqtadi anna qala hujjah. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan salaf adalah hujjah. Ya, sekali lagi kita pasti bisa tahu mana itu manhaj salaf yang sebenarnya, di antaranya lewat kitab-kitab akidah dan juga ucapan-ucapan para ulama dalam kitab-kitab al-hadis. Wa ma ahsana ma kataba Syekh Islam Ibnu Taimiyah fi muqaddimatil fatwa al-hamawiyah haula hadzal mawdu' falyurajihu man la yazalu fi qalbi syakkun wa raibun. Alangkah indahnya apa yang ditulis oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau atau muqaddimah kitab beliau al-fatwa al-hamawiyah tentang masalah ini, maka hendaklah yang masih ragu atau kurang puas dengan penjelasan tadi untuk membacanya. Antum sudah puas atau belum? Atau masih ragu? Masih ragu atau sudah cukup ini? Kayaknya ragu ya. Anda tanya kalau ragu, ya, biar untuk memastikan. Bisakah kita mengetahui manhaj salaf yang sebenarnya? Berapa persen bisanya? 100%. Jazakumullah khair. Yakin ya? Enggak menjelang-menjelang kan? Baik. Wa minal ajab mukabaratu ba'dihim wa syirati an yanti kullu wahid minas salaf. Yang aneh bin nyeleneh kata beliau, kalau ada sebagian orang yang masih keras kepala dengan mengatakan kalau Anda mengklaim ini manhaj salaf, harus Anda menukilkan satu persatu ucapan individu dari salaf. Paham? Ini sekali lagi orang yang apa? Sudah kepepet, maka alasannya apa? Hujahnya apa? Litajis, untuk melemahkan. Bukan untuk ittiba'u al-haq. Gak cukup apa yang dikatakan oleh ulama salaf. Ini ijma, ini adalah ucapan salaf para sahabat dari kalangan sahabat sampai tabi'in. Sebetulnya tadi dia bukan cari kebenaran, ini cari apa? Melemahkan orang untuk berhujjah. Kata Syekh waqad radda hadza al-Jassas. Syubhat mereka ini dibantah oleh seorang ulama yang bernama al-Jassas. Faqal thumma la yakhlu man yang angkidu bil ijma' min an yakuna wujudu ijma'i mu'tabaran.
Kemudian tidaklah terlepas bahwasanya ijma itu dari beberapa hal ini. Yang pertama, adanya ijma yang memang itu betul-betul ijma, bukan sekadar pengakuan atau klaim saja. Bi an-na'rif qaula kulli wahid minhum bi aini. Ya, yaitu dengan kita mengetahui ucapan setiap orang dari mereka. Au an yudhiral qawla min au an yadharal qawl min ba'dihim. Atau ada ucapan dari sebagian salaf tentang ijma tersebut. Wa yantashir fi kafatin min ghairi idhar khilafin minal baqina alaihim. Misalnya sebagian sudah mengatakan B misalnya, yang lain gak ada yang mengingkari, maka itu juga dinamakan apa? Al-ijma. Jadi tidak selalu namanya ijma itu dinukil satu persatu dari ucapan yang hidup di zaman itu. Ya. Cukup sebagian dari mereka, kemudian apa? Nggak ada riwayat lain yang menyelisih ucapan yang pertama tadi. Itu sudah dikatakan apa? Ijma salaf. Wa yantashir fi kafatin min ghairi idhari khilafin bil baqin alaihim wa la nakir al-qa'ina bihi wa ghair jaiz an takuna sihatul ijma mauqufa ala wujudil qaul fil mas'alah min kulli wahidin minhum. Dan tidak ada dari ulama yang mensyaratkan namanya ijma itu harus apa? Ada sensus setiap yang hidup dari ulama salaf itu riwayatkan ucapan mereka satu persatu. Ya, ini sekali tidak ada ulama yang mensyaratkan seperti itu. Ini hanyalah orang yang berkhayal saja. Biwifaqil akharin, li'anna dzalik law kana syartal ijma' lamasa ijma'an. Seandainya itu syarat namanya ijma', enggak ada ijma'. Kenapa? Enggak mungkin. Antum bisa bayangkan zaman dulu ulama di segala penjuru dunia, bagaimana antum bisa nyata satu persatu? Semuanya loh ya. Ini sesuatu apa? Malayuta. Ini kalau kata istilah para ulama, sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Antum sekarang ini bisa enggak? Sekarang yang sudah teknologi canggih, ada ada sebagainya. Antum catat semua ucapan ulama sana yang ada ijma sekarang misalnya keliling dunia tuh. Bang, bisa nggak? Di Indonesia ada dari Sabah sampai Merauke catat ucapan mereka semuanya. Ya, nanti di Malaysia, Brunei, misalnya nanti ke Arab Saudi, Pakistan, Afghanistan, di India, bisa kan? Ini khayal orang-orang yang apa? Sudah kepepet istilahnya, nggak bisa menjawab, cari alasan-alasan yang khayal tadi. In la yumkin li ahli minan nas an yahki fi syai' al asya' qaula kulli ahli min ahli al-asr in aqada ijma' ala syai'. Kata beliau lagi, kata Imam Al-Jassas, tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa meriwayatkan ucapan setiap ulama yang hidup di zaman itu tentang ijma' dalam suatu permasalahan. In syi'ta min as-sadril awal wa in syi'ta min ba'dihim. Entah itu zaman sahabat, tabi'in atau mensensus ucapan satu persatu dari mereka, mustahil. Bang, falamma sabata indana sihhatu ijma'il ummah bima qaddamna min ad-dalil wa tana wujudul ijma' bi isbati qawli kulli ahli sahabat tabi'in fi mas'alah alimna anna hadza laysa bisyarat. Maka kalau kita sudah tahu namanya ijma', cukup tadi ada ulama-ulama yang memang pakar dalam meneliti, kemudian mereka mengatakan telah ijma' salaf, maka sudah cukup itu bagi kita untuk apa? Menjadikannya hujjah. Tidak perlu apa? Ada keraguan sama sekali. Maka dari sini kita tahu tidak ada syarat sama sekali namanya ijma' harus dinukil satu persatu dari ulama-ulama yang hidup di zaman itu, entah zaman sahabat, tabi'in atau yang lainnya. Qal fa wajaba bihadza an yakuna sukutum ba'da dzuril qaul wa intishar dilala 'alal muwafaqah. Maka wajib dipahami kalau misalnya ada 100 ulama, mereka satu pendapat dalam suatu permasalahan.
Dan pendapat itu sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia misalnya. Yang lain nggak ada yang menyelisihi. Itu namanya ijma. Paham? Kalaupun ada 1-2 ya itu berarti nyeleneh pendapatnya, bukan membatalkan ijma. Contoh misalnya, salaf ijma, iman adalah ucapan dan perbuatan. Ijma, sudah. Dari mana kita tahu? Dari kitab-kitab akidah. Diantaranya dari kitab tadi, kitab As-Sunnah atau ijma salaf tentang akidah oleh Harb Al-Karmani. Di awal-awal kitab beliau membahas tentang iman adalah ucapan dan perbuatan. Itu beliau menukil ijma tadi yang kita bacakan. Ijma salaf mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Ketika ada yang mengatakan, nggak bisa dikatakan ijma, kan Imam Abu Hanifah menyelisih. Kita katakan tidak, ya. Imam Abu Hanifah keliru. Menyelisih apa? Ijma berarti. Paham? Jadi sekali lagi, penyelisihan 1-2 orang tidak bisa dikatakan membatalkan apa? Al-ijma. Walau lam yasi ijma min hadal wajh, lama sah ijma abada. Ya, tadi kata Al-Sos, kalau ijma itu harus disyaratkan, dinukil setiap ucapan ulama, individu ulama yang hidup di zaman itu, tidak ada namanya ijma sama sekali. Coba tunjukkan mana ada ijma dengan syarat seperti itu. Ijma misalnya sholat 5 waktu itu wajib misalnya. Mana? Sebutkan sensusnya itu. Setiap ulama dinukil ucapannya satu persatu. Ada seperti itu. Nah, ini sekali lagi tidak ada syarat seperti itu. In ghairu mungkin an yudha syai' min al-asya' bi qaulin ila jamil ummah. Tidak memungkinkan untuk disadarkan suatu ucapan kepada setiap individu dari umat ini ataupun dari para ulama. Ala anna qad qalathu wa la fadat bihi wa innama ya'tamiduna fi ala dhuril qali fihim min ghairi mukhalifin lahum. Cukup sekali lagi ketika ada para ulama yang mengatakan tadi pendapat misalnya B, kemudian ini sudah menyebar, namun nggak ada yang menyelisih, itulah yang dinamakan apa? Al-ijma. Wa qala Ibnu Qudamah fi Rawdatin Nadir fi mas'atin musyabahah, fa qala wa min wajhin akhar annahu law lam yakun hada ijma'an la ta'addara wujudul ijma'. Sekali lagi, seandainya disyaratkan harus dinukil ucapan setiap individu umat ini tentang permasalahan yang sama, maka lam yungqal ilaina fi mas'atin qaulu kulli ulamil asar musarrahan bihi. Tidak akan mungkin itu bisa dilakukan. Maka intinya ijma itu bisa kita ketahui dari kitab-kitab akidah, kitab-kitab as-sunnah, meskipun tidak ada syarat harus disebutkan satu persatu ucapan ulama. Contoh yang lain misalnya Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Bukhari mengatakan laqitu aktsar min alfi rajulin minal ulama min ahli ilmi. Aku pernah berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama. Beliau sebutkan dari Hijaz, Basra, dari Irak dan seterusnya. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif fi annal adid qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka berselisih. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Beliau mengatakan pernah berjumpa lebih dari 1000. Namun itu pun tidak beliau sebutkan nama-nama 1000 ulama tersebut. Hanya sebagian saja. Ini cukup menjadikan ijma salaf. Apalagi pada masalah ini tidak ada yang menyelisihnya kecuali segelintir tadi seperti Imam Abu Hanifah dalam masalah ini Dan yang lainnya sepakat. Maka ini yang namanya ijma. Jadi poin intinya dari apa yang kita sampaikan dari awal,
kita pasti bisa mengetahui mana itu manhaj salaf. Ya, di antara dari kitab-kitab akidah, kitab-kitab as-sunnah. Dan terbantahkan dua syubhat tadi, yaitu syubhat yang membuat keraguan orang tidak mungkin bisa mengetahui manhaj salaf, dan syubhat yang kedua, pensyaratan ijma salaf atau ijma umat harus apa? Ada ya periwayatan setiap individu dari umat ini mengatakan ya ucapan yang sama dalam suatu permasalahan. Fahim dong? Fahimun aw naimun? Nah, lanjut apa ada soal jawab dulu? Apa cukup sampai di sini? Saya lanjut satu poin lagi. Al-muhimmatul khamisah. Poin penting yang kelima, as-salafiyatu manhajun muhkamun. Salafiyah itu manhaj yang sudah paten, yang sudah baku. Tidak bisa ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, disusupkan yang lainnya. Seperti tadi, contoh manhaj salaf, kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, kitab tadi As-Sunnah oleh Harab Al-Garmani. Itu sudah paten sudah. Tidak bisa diotak-atik, tambah-tambah, dikurangi, ditawar-tawar, tidak bisa. Contoh misalnya akidah salaf, manhaj salaf, semuanya sepakat mengatakan Allah fis sama, di atas langit. Nggak mungkin bisa tawar-tawar lagi, nggak mungkin bisa dirubah-rubah lagi. Demikian pula akidah manhaj salaf mengatakan haram memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, haram mencela pemimpin kaum muslimin. Bahkan dari zaman para sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, yanhana kubarauda min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para senior-senior sahabat Nabi SAW melarang kami seraya berkata, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini adalah manhaj para sahabat. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan mengatakan, beda kan zamannya para sahabat dengan zaman sekarang. Nggak bisa. Manhaj salaf berlaku sampai hari kiamat, mulai zaman sahabat sampai zaman akhir zamanan. Ini manhaj salaf. Ya. Maka sekali lagi harus betul-betul kita konsisten, jangan mencela-mencela. Kata Syekh, inna manhaj salaf manhajun muhkamun la yastati ahadun an yudkhila fi ma laysa minhu. Manhaj salaf manhaj yang sudah baku, yang sudah paten. Tidak mungkin seorang pun bisa untuk menyusupkan ajaran di luar salaf kepada manhaj salaf. Pasti akan terbongkar. Contoh tadi ya, kalau ada yang mengatakan, mencela pemimpin itu haram kalau pemimpinnya itu berhukum dengan hukum Allah misalnya. Tapi kalau nggak berhukum dengan hukum Allah, boleh dicaci maki. Maka dijawab oleh para ahli ulama, Rasul SAW bersabda, man akrama sultan Allah akramahullah. Allah memuliakan orang yang memuliakan pemimpinnya. Wa man ahana sultan Allah ahanahullah. Barang siapa yang mencela, menghina pemimpinnya, Allah akan hinakan. Tidak ada kata-kata pemimpin yang baik, yang harus dihormati. Tidak ada. Pemimpin mana saja. Bahkan Rasul SAW mengatakan, sayakunu fikum umara la yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, yang tidak mengikuti sunnah. Wa sayakum fi rijal qulubum syayatin fi jismadil ins. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang berarti setan dalam jasad manusia. Para sahabat memahami sebagaimana kata Rasul tadi. Meskipun pemimpinnya zalim, la tasubbu umara'akum. Ini manhaj asal. Nah, kemudian kata Syekh, wala an yakhruj minhu ma huwa minhu. Enggak mungkin yang di luar bisa disusupkan, dan enggak mungkin yang sudah baku di manhaj salaf dikeluarkan. Ini sudah enggak berlaku di zaman sekarang. Keluarkan ini manhaj salaf.
Misalnya tadi, mencela pemimpin, itu sudah baku manhaj salaf. Kemudian ada oknum tertentu mau mengeluarkan. Ini sudah apa? Expert. Apa Musa? Nggak mungkin. Manhaj salaf itulah Islam yang berlaku sampai hari kiamat kelak. Ya, hingga akhir zaman. Nggak bisa disusupkan. Kalaupun disusupkan pasti akan ketahuan, pasti akan terbongkar. Karena para ulama, mereka nahi mungkar, mereka pasti akan mentasfiyah, membersihkan dari penyimpangan-penyimpangan yang dimasukkan. Dan yang sudah ada dalam manhaj salaf nggak mungkin bisa dikeluarkan. Kalau bisa dikeluarkan berarti mencela-mencela manhajnya. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan kata Hudzaifah bin Yaman, iyyakum wa talawun fid din. Jangan mencela-mencela dalam urusan agama, apalagi dalam masalah akidah. Li'anna dinallah wahid, karena agama Allah itu satu, gak akan mungkin berubah. Islam sudah sempurna. Dan sudah kita sampaikan, dakwah salafiyah ya itulah Islam yang murni dari segala bentuk penyimpangan. Gak bisa disusupkan dari luar, gak bisa yang dalam dikeluarkan. Fa inna kulla man fa'ala dzalik yuhaju bi tariqati salaf al-mudawwanah. Kalau ada orang yang mau menyisipkan atau yang mengeluarkan dari manhaj salaf, maka akan dibantah dengan jalannya as-salaf. Qala As-Sijazi, berkata As-Sijazi, wa idza kana al-amru kadzalik fa kullu mudda'in lis-sunnah yajib an yutalab bin naql as-sahih bima yaqulu. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku mengikuti sunnah manhaj salaf, maka dia diminta buktinya. Seperti tadi misalnya seperti tadi. Kalau ada orang mengatakan manhaj salaf itu nggak pernah mengajari murid-muridnya tahdzir kepada dai penyesat umat. Paham? Kalau ada statement itu, kalau Anda tahu orangnya, mintain bukti. Manhaj salaf kan berapa Ustaz? Paham? Di kitab mana salaf enggak membolehkan mentahdir siapa? Dai penyesat umat atau yang salah dalam terutama akidah. Paham ya? Artinya jangan ganggu. Oh iya. Kan dia profesor doktor. Ya, kalau Anda mengaku atau membuat statement mana salaf itu begini dan begitu, mana buktinya? Mana sumber referensinya? Jangan umdu. Apa umdu? Jangan asbun. Ini kita mengaku sebagai ahlus sunnah, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Ya, dan ilmu ada tadi referensinya, bukan asal asbun aja. Fa'in ata bidzalik ulima sidquhu wa qubila qawluhu. Kalau dia mengatakan ini manhaj salaf, ya seperti tadi, manhaj salaf itu tidak mencela pemimpin. Kita buktikan dengan ucapan Anas bin Malik tadi. Kita buktikan dengan ucapan tadi Abu Darda yang mengatakan awwalu nifaqil mar'i ta'nu ala wali amri. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia mencaci maki pemimpin. Ucapan-ucapan ini kalau mau dilihat bisa dalam kitab misalnya Mu'amatul Hukam, Fidul Kitab wa Sunnah dan seterusnya. Maka kalau dia bisa mendatangkan buktinya, referensinya, maka kata Syekh diterima dan dibenarkan. Fa'ilam yatamakan min naqli ma yaqulu anis salaf ulima anna muhdatsun zaihun. Kalau dia mengaku ini manhaj salaf sedangkan nggak bisa mendatangkan buktinya, referensinya, sumbernya dari mana, maka diketahui itu ucapan yang bid'ah, yang menyimpang. Dia hanya dompleng ucapan salaf. Contoh. Orang-orang sesat menyesatkan dalam tauhid asma wa sifat di zaman ini. Mereka mengatakan as-salaf itu mufawwidah. Menyerahkan makna sifat Allah hanya kepada Allah. Kalau mereka ditanya apa arti Ar-Rahman 'alal arsy istawa, mereka akan menjawab wallahu a'lam. Apa arti wa yabqa wa jurabbika dzul jalali wallahu a'lam. Apa arti bal yadaw mabsut wallahu a'lam. Kayaknya keren wallahu a'lam. Padahal di balik ini ada akidah sesat, yaitu mereka meyakini hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat.
Ana tanya kepada antum, apakah antum bagian dari mereka atau bukan? Apakah ayat-ayat tentang sifat Allah bisa dipahami maknanya? Jawab yang tegas. Hah? Yakin? Yakin ya? Jadi contohnya Ar-Rahman al-Arsy istawa. Apa arti istawa? Yang lebih tepat lagi, ala wartafa, Allah tinggi di atas apa? Arsy. Ya. Ini ulama salaf dari kalangan tabi'in yang bernama Abul Aliyah Mujahid mentafsirkan istawa ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Itu bisa dilihat dalam kitab Sahih Bukhari, dalam tafsir ayat Tsumastawa ila sama dan seterusnya. Dinukil oleh ulama-ulama salaf, contohnya Imam Dahabi dalam kitabnya Al-Ulu. Ini kita katakan ini makna salaf, ini tafsir salaf. Salah mentafsirkan makna ayat istiwa. Maka yang mengatakan salaf itu menyerahkan makna ayat-ayat sifat kepada Allah, ini dusta atas nama apa? As-salaf. Kita tanya mana buktinya salaf itu mufawwid? Enggak, mereka yang gagal paham tentang ucapan salaf. Jadi sekali lagi kita ya harus jangan engganggi saja. Atau istilahnya apa? Harus apa? Punya jiwa meneliti, ya. Jangan asal sami'na wa ata'na saja kepada ucapan statement sebagian orang, siapapun, apalagi mengatasnamakan manhaj as-salaf. Tanya sumbernya, tanya di mana, ya. Salaf mengatakan demikian. Wa annahu la yastahiq an yusra ilai aw yunadhar fi qawlihi. Kalau dia sudah berdusta atas nama salaf, ya nggak usah didengarkan ucapan. Ini kata beliau. Ya, kata Al-Imam As-Sijazi rahimahullah ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma ayyakuna intiharus salaf min sya'airi alil bidah fahada batilun qat'an. Adapun kalau dikatakan jalan salaf itu syiarnya alil bid'ah, maka itu adalah suatu kebatilan. Alil bid'ah, mereka kalaupun mengatakan salaf mana salaf, itu dusta. Karena mereka sangat jelas menyelisih as-salaf, ya, terutama dalam bab al-aqidah. Fa inna dzalik ghairu mungkin illa haitsu yaksuru jahlu wa yaqillu al-ilmu. Alul bid'ah ketika mereka mengaku-ngaku pengikut salaf dan diikuti, ini karena sebab banyaknya kejahilan dan melemahnya ahli ilmu. Wa fi kalamil Imam Ibnu Taimiyah isyarah ila amrin daqiq wa huwa annahu la yumkin an yunsab lis-salaf ma laysa minhu illa inda ghalabatil jahl. Dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi terdapat isyarat, yaitu sesuatu yang sangat amat detail, yang sangat teliti, bahwasanya tidak mungkin dinisbatkan kepada salaf yang bukan ajaran salaf kecuali ketika banyaknya kejahilan. Fala ya'rifun nas ma'alis salaf, yaitu ketika mereka jahil terhadap manhaj salaf. Faqulu man yadai anna salafi wa man laysa kadzalik yuhaju bi tariqati salaf fa huwa ma baina an yaji ala tariqati al-khalfiyah fa yakunu salafiyan aw yastamir ala tariqati al-khalafiyah fala yakunu salafiyan. Kata beliau, setiap orang yang mengaku dia sebagai pengikut salaf sedangkan dia bukan dari salaf, maka wajib ditegakkan hujjah dengan disampaikan inilah manhaj salaf yang sebenarnya. Inilah ya manhaj salaf yang sesuai dengan fakta yang ada. Ini sumbernya, ini referensinya. Maka kalau dia keliru, harus dia kembali kepada manhaj salaf yang sebenarnya. Ya, namun kalau dia tidak mau, maka dia ya menyimpang dari ajaran as-salaf. Wa hadza tahsil nafi'un jiddan fi ta'riyati kulli man yad'i anna salafi wa laysa kadzalik. Ya, inilah poin penting untuk bisa menelanjangi, membongkar kedok orang-orang yang mengaku pengikut salaf atau mengaku sebagai salafi padahal dia bukan dari golongan salafi. Kalhulat fil jihad masalah, seperti kelompok-kelompok ekstremis jihad, ya, terutama dari kelompok teroris. Mereka juga kadang mengaku salafi jihadi. Ya, kenapa kok ditambah jihadi? Kalau kita kan nggak mau jihad, ya,
kita nggak mau gerak katanya, nggak mau taharuk bergerak. Padahal kalau mereka melek, kita dari rumah ke sini bergerak atau tidak tadi? Hah? Ayah, dan talabul ilmi, bagian dari jihad di jalan Allah. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, man ra'a anal huduwa ilal ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi akli wara'i. Barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan bagian dari jihad, maka kurang akalnya. Naudzubillah min dzalik. Mereka menyempitkan jihad hanya dengan apa? Dengan pedang. Dan itu sebetulnya tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Ya, jihad ada syaratnya. Sebagaimana salat, di antara syarat jihad harus ada imam, pemimpin kaum muslimin yang mengomandoi. Sebagaimana dalam kitab-kitab akidah, itu ada salaf, akidah salaf, ijma salaf. Harus jihad dengan pemimpin kaum muslimin. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, innamal imam junnatun yuqatalu min wara'ihi. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakangnya. Imam At-Tahawi dan dalam kitab-kitab akidah salaf ashabul hadis, Syarh Sunnah, Imam Al-Muzani mengatakan al-jihad wal hajju madiyani ma'a ulil amri baronkan au fajiron. Berhaji, berjihad harus bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek. Ini maya salah. Dari mana kita tahu? Coba lihat kitab-kitab akidah tadi. Syarh Sunnah Imam Muzani, akidah salaf ashabul hadis. Disyaratkan jihad itu dengan pemimpin kaum muslimin seperti presiden, raja atau khalifah, bukan ketua takmir, ya, bukan Pak RT, bukan, atau bukan apa, ketua yayasan ataupun yang semisal dengannya, tidak, atau ustadz pengajian, bukan. Imam, pemimpin yang tadi punya kekuasaan di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin ada yang belum dipahami atau yang mau ditanyakan tentang pembahasan kita, tafadhol. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Mengenai pemimpin, Assalamualaikum. ada yang menyebutkan bahwa jajaran di bawah presiden itu bukan pemimpin, termasuk pemimpin yang wali kota atau gubernur. Jadi program mereka mengatakan bahwa dia dan jika coba kehidupan itu tidak boleh. Baik. Yang kita tekankan pembahasan tadi tentang pemimpin tertinggi di suatu negeri, entah presiden, khalifah ataupun raja, itu yang memang telah disepakati. Adapun yang di bawahnya, ini memang ada khilaf di antara para ulama. Dan ini sudah pernah kita bahas ketika membantah salah satu dai yang mengaku ahli sunnah, cuma kelakuannya seperti khawarij, mencaci maki pemimpin, dan dia gagal paham memahami ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Seolah-olah Syekh Abdul Muhsin Al-Badr itu membolehkan mengingkari pemimpin di hadapan umum. Padahal beliau ketika menyebutkan kata-kata apa itu al-mas'ulin fid daulah, itu maksudnya yang di bawah pemerintah atau di bawah pemimpin tertinggi, di bawah raja ataupun presiden seperti menteri-menteri. Ya. Memang ada sebagian yang tidak memasukkan menteri atau yang di bawah presiden ke dalam pembahasan tadi pemimpin yang haram dikritik di hadapan umum. Cuma yang benar, sebagaimana kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yang benar mereka juga bagian daripada pemerintahan yang diharamkan untuk dicela, dikritik di hadapan umum. Bahkan Syekh Shalih bin Fauzan keras mengkritik menteri di hadapan umum, itu kelakuan khawarij. Jadi kalau mau didudukan permasalahannya, kalau yang berkaitan dengan presiden, dengan khalifah, dengan raja, pemimpin tertinggi muslimin sepakat tidak boleh mengkritiknya di hadapan umum, menasihatinya harus dengan cara rahasia. Adapun yang di bawah itu memang ada khilaf di antara para ulama, namun yang rajih tetap tidak dibolehkan.
Ya, karena itu akan bisa apa? Memancing untuk celah yang di atasnya juga, apalagi menteri yang angkat siapa? Nah ya, ini bisa jadi bahan loncatan untuk mencaci maki presiden ataupun yang di atasnya, dan ini satu dzari'ah, menutup segala pintu kejelekan. Itu yang lebih benar. Wallahu taala. Ada yang lain? Ada yang masuk lewat Ustaz. Ustaz melawan atau mencela pemimpin Muslim yang dulu punya haram. Kalau kita sebagai karyawan atau rakyat melihat pemimpin yang dulu di depan mata, sikap kita bagaimana Ustaz? Syukron. Rasul SAW pernah bersabda dalam Sahih Muslim, Kitabul Imarah, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, entah tidak dia sukai karena itu menjadi syariat atau itu nggak suka dengan seleranya, maka bersabarlah. Ini secara umum. Namun kalau Anda tadi, kalau menangkap pertanyaannya, melihat langsung pemimpin berbuat kemungkaran di hadapannya, ya, di hadapannya. Kalau dia punya kedudukan, kalau dia punya kemampuan, kan nggak semua orang bisa menasehati. Antum saja lihat bapak antum salah, kadang nggak berani, kadang nggak sanggup. Melihat guru aja salah, kadang nggak sanggup untuk menasehati dan seterusnya. Mau ngomong itu gemeteran, paham? Nah ya, maka fattakullah, masalah cukup dengan apa? Mengingkari dalam hati. Namun kalau Anda punya kedudukan, sebagaimana dulu kisah Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasul SAW, ya, beliau apa? Langsung menasihati pemimpin tersebut. Kalau apa? Sekali lagi, fattakullaha mastata'tum. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Sampai kapan? Ada ustaz yang terkenal sebagai ustaz muhasabah. Tapi kalau diperhatikan itu misal dari sosmednya gitu ya, bukan yang bilang ini postingan terakhirnya itu kayak ambigu dan merembet kepada kritik pada pemerintah. Dan kalau komennya pun terbukti menjadi akhirnya orang-orang untuk caci maki pemerintah dan ternyata dibiarkan juga gitu. Nah itu apakah ciri-ciri dari yang sebenarnya keluar dari masalah dan apakah kita masih boleh mengambil ini dari tinggalkan ya ustadz-ustadz yang memang kelakuannya suka mencela, mencaci maki atau mengkritik pemimpin di hadapan umum. Itu jelas-jelas menyelisih mana salah yang sudah kita sampaikan tadi dari ucapan para sahabat, la tasubu umarakum. Itu awalun nifaqi al-mar'i. Itu bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kata Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah, bahwasanya mencela pemimpin dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bid'ah sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Mau antum jadi pengikutnya Abdullah bin Saba Yahudi? Ini maka tinggalkan orang-orang tersebut. Nah, ada yang lain? Salam. Kalau pergi umrah atau haji itu perempuan itu tidak boleh. Cukup insyaallah. Bisa ditangkap pertanyaannya. Wallahu alam. Yang saya pegang erat sampai detik ini sabda Rasulullah SAW,
la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia safar kecuali dengan mahram. Ya, ucapan jumhur ulama itu tidak bisa dikatakan ijma dan tidak bisa mengalahkan hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW dengan tegas, dengan jelas, ini untuk keperluan dunia atau keperluan akhirat, tetap kata Rasul la yahil, tidak halal. Ya, maka pendapat siapapun harus ditimbang dengan qala Allah wa qala ar-Rasul, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayil wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas mengatakan, akhsha antanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir turun hujan batu dari langit. Aku berkata, Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ucapan Abu Bakar saja, Umar saja tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul. Apalagi selain Abu Bakar wa Umar, meskipun itu jumhur ulama. Wallahu ta'ala alam. Nah, sekali lagi intinya perempuan tidak boleh safar tanpa mahram, dan mahramnya itu pun sudah paten, tidak ada mahram jadi-jadian, tidak ada mahram kontraan atau mahram cuma sebelah saja, tidak ada. Namanya mahram itu yang haram dinikahi, ya, dan sudah ada ya poin-poinnya siapa saja yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.